Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayan Miftahul Iman, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama, kategori 1 batch 2 Bahasa Indonesia, LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja dalam proses pembelajaran di MAD 2 Pandeglang dengan mengambil materi teks eksplanasi. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model problem based learning dipadukan dengan metode penugasan dan mind mapping. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat Allah. Alhamdulillah semangat sekali hari ini ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Rosid dipimpin doa terlebih dahulu. Belum siap. Ya, sebelum belajar mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Pak Yayat akan absen dulu ya. Jadi yang disebutkan namanya silakan acungkan atau sebutkan kata hadir ya. Baik. Abdul Rasid Hadir. Aida Hadirah. Akmal Maiza Hadir. Neng Airia Hadir. Fajar Naila Putri Hadir. Inayatur Rahman Hadirah. Laila Hadir. orang Indonesia Zida Hadir. hadir. Alhamdulillah pada hari ini hadir semua ya dalam kegiatan pelajaran hari ini. Anak-anak, pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, bertatap muka kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tentu semuanya masih semangat ya. Masih. Semangat walaupun ini di jam sudah siang gitu. Tapi kita harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai. Ya. Sebagaimana kita niatkan diri kita datang ke sekolah ini untuk apa? Untuk belajar itu dalam bahasa lebih luas itu dikategorikan sebagai atau dinamakan sebagai proses mencari ilmu. Nah, mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban, betul? Sebagaimana pesan Nabi ya, dalam sebuah hadis bahwa dikatakan bahwa kita sebagai umat Muslim ya, sekaligus sebagai umat beliau gitu ya, diwajibkan untuk menuntut ilmu itu dari buaya ibu sampai ke liang. Nah, dalam hadis lain juga dikatakan utlubul ilma walau bisin. Jadi carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Baik anak-anak, pada hari ini insya Allah kita nanti akan belajar banyak ya tentang materi nanti yang akan disampaikan. Nah, sebelum Pak Yayan menyampaikan pembelajaran hari ini, Pak Yayan ingin mengulang terlebih dahulu pertemuan kita pada pembelajaran lalu. Nah, tentu kalian masih ingat ya. Pada minggu lalu itu kita belajar apa sih pada pertemuan sebelumnya? Teks eksplanasi baik. Nah, pasti masih ingat tentunya apa sih teks eksplanasi itu dan bagaimana teks eksplanasi ciri-cirinya seperti apa begitu ya. Coba Pak ya ingin tahu nih ya, teks eksplanasi itu seperti apa gitu. Coba mungkin bisa dijelaskan Nazia. Teks yang menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena. Teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa atau fenomena. Ya.
Baik, coba Aida mungkin bisa menjelaskan ciri-cirinya apa? Harus objektif. Terus mengandung fakta juga gitu Pak. Ya, mengandung fakta. Baik, coba satu orang lagi Pak ingin tahu dari kelompok ini. Coba Anik. Bukan teks yang isi itu bisa tahu sebagai fenomena pertama dari kondisi alam atau fenomena yang terjadi di sekitar. Jadi salah satu ciri dari sebuah teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena atau suatu peristiwa. Nah, tentu teks itu nanti kita akan lebih bahas lebih mendetail ya seperti apa dan bagaimana pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, siswa menentukan topik teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis struktur teks eksplanasi. Dan yang terakhir, mampu memberikan argumentasi berdasarkan informasi dalam teks eksplanasi. Jadi ada 4 tahap pembelajaran yang akan kita lalui dalam pertemuan hari ini. Ya. Pertama menentukan topik, kedua menentukan struktur, ketiga menentukan kebahasaan, dan yang keempat mencari memberi argumentasi atau mengetahui isi dari teks eksplanasi tersebut. Ya. Kalian coba amati pertanyaan berikut. Ya. Pertama, coba catat ya, silakan disediakan buku catatannya. Ya. Nah, catat pertanyaan ini, ingat baik-baik fenomena apa yang terjadi pada tayangan video berikut nanti setelah ini. Nah, kemudian, mengapa fenomena tersebut terjadi? Apa dampak yang terlihat dari tayangan tersebut? Nah, setelah video ini ditayangkan, nanti kita akan diskusikan terkait dengan pertanyaan ini. Begitu. Bisa dipahami ya? Bisa. ditayangkan video tentang fenomena alam atau terjadinya sebuah bencana alam, ya. Nah, sekarang kita diskusikan kaitan dengan tayangan video tadi, yang melalui pertanyaan berikut, ya, yang tadi sebelumnya Pak Yayan mengatakan. Pertama, fenomena apa yang terjadi pada tayangan video tadi? Coba, ada yang bisa menjelaskan atau orang? Kalian coba jelaskan. Menjelaskan Pak, jadi video tersebut tadi menayangkan tentang fenomena tsunami.
Jadi penyebabnya itu karena adanya retakan atau pergeseran tiba-tiba dari dasar laut yang menyebabkan perpindahan sejumlah air besar. Baik, jawabannya sangat bagus ya. Bisa terjadi tsunami. Awalnya itu ada sebuah gempa bumi di dasar laut yang mengakibatkan air laut itu menjadi pasang surut dan terjadilah tsunami yang berskala besar. Dari video tadi, apakah video tersebut tergolong pada jenis teks eksplanasi? Ya. Ya, karena di dalam video tersebut menjelaskan tentang apa? Jadi bisa dipahami ya bagaimana gambaran teks eksplanasi, bagaimana sebuah teks eksplanasi itu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, Ya, gimana nih? lalu Pak bagaimana cara kita untuk bisa menentukan topik untuk bisa bereksplanasi dari fenomena tersebut? Baik ya. Nah, untuk menentukan topik, kemudian menganalisis struktur, menganalisis unsur kebahasaan di dalam teks eksplanasi, berikut nanti Pak Ayan jelaskan. Coba kalian perhatikan, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Jadi inti poinnya adalah fenomena alam dan fenomena sosial. Kemudian pada teks eksplanasi sebuah peristiwa timbul karena adanya peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Nah, di dalam tayangan tadi kan ada sebab akibat. Iya. Kenapa terjadi tsunami? Karena terjadinya Gempa gempa bumi. bumi. Setelah terjadinya tsunami terjadi apa nih? Kerusakan kan? Iya. Nah, itulah yang dinamakan dengan teks eksplanasi. Jadi ada sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu fenomena tersebut. Ya, baik. Kemudian lanjut, ini ciri-cirinya ya. Ciri-ciri. Nah, kemudian ciri-ciri teks eksplanasi itu di dalamnya itu ada strukturnya. Ya, strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, kemudian sebab akibat dan interpretasi. Kedua, informasi berdasarkan fakta dan data. Ketiga, bersifat objektif. Keempat, normatif. Nah, dari tayangan tadi itu semua sudah ada tidak? Ada kan? Ada. Ya, ada fakta dan datanya. Ada. Ya, bersifat informatif. Iya. Sebenarnya untuk struktur dari teks eksplanasi itu terdiri dari 3 struktur. Jadi di dalam teks eksplanasi itu ada 3 struktur. Pertama ada pernyataan umum, kemudian deretan penjelas dan interpretasi. Kita duduknya sudah berkelompok. Selanjutnya Ayah nanti minta ke tiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan mengambil lembar kerja yang harus dikerjakan. Ya, silakan. Kelompok 1. Maratonnya. Ini kelompok 2. Selanjutnya coba kalian baca perintahnya di sana. Perintahnya adalah ya, pertama kalian menentukan topik dari teks yang Pak Yayan bagikan. Jadi di sana sudah ada teks eksplanasi masing-masing kelompok yang berbeda. Kemudian setelah menentukan topik, selanjutnya menentukan strukturnya. Nah, kemudian setelah menentukan struktur, mencari kaidah kebahasaan di dalam teks itu. Dan yang keempat adalah mencari informasi yang terdapat di dalam teks eksplanasi tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua itu menentukan struktur. Nah, di sana Pak Yayan itu sudah menyediakan teks yang sudah dipisah-pisah. Ya, nanti kalian teks itu urutkan berdasarkan strukturnya. Kalian tempel di karton, kemudian karton itu kalian hias ya dengan sedemikian rupa. Itu untuk menentukan strukturnya. Ya, kalau menentukan isinya, silahkan kalian tulis di LKPD ataupun di karton yang sudah disediakan oleh Pak Yayan. Kelompok 4.
Silakan ditentukan strukturnya, nanti tempel di sini ya, berdasarkan struktur. Silakan langsung dikerjakan ya. Ini judul teksnya tentang apa? Kemiskinan. Ya, disatukan. Dan kemudian nanti dilihat ya, ditempel. Ini kelompok satu tentang gempa bumi. karena ditinggalkan nanti isinya ada yang ya. Ya, ini bagian apa ya. Nanti untuk bagian struktur itu ditulis itu bagian apa topiknya itu ya nanti sesuai dengan itu ya boleh. Ini mau dipindah di sini semuanya boleh ya, biar bagus, atau ini juga mau ditambah sedikit buat kalian tidak sebuah Udah Pak, lagi di ini sih. ada kesulitan. Ada nih Pak, mau nanya, bingung Pak soalnya. Di sini kan argumentasi berdasarkan informasi yang didapatkan. Argumentasinya itu argumen kita atau argumen yang dari teksnya gitu Pak? Argumen dari teksnya, tapi argumen itu dibuat oleh kita. Isi dari teks. Menurut Kemudian nanti di sini ini bagaimana? Oh iya. Berarti ini jadi pakai bahasa kita ya? Bahasa Indonesia. Iya, siap Pak. Sip. Bukan struktur tidak ada kesulitan kan? Ya. Iya, berarti. Untuk menentukan kaidah kebatasan ada kesulitan kan? Ya, itu menentukan struktur ini berdasarkan ini aja. Ini, jadi iya, jadi nanti ini ditandai di pinggirnya, ditempel, ditandai di pinggir. Ini harus bagaimana misalnya? Lagi tempel sih Pak. Mencari kaidah kebatasan tidak ada kesulitan. Baik. Jadi kan saya sudah foto-fotokan tadi ya di sana. Nah, kalian baca aja, sampaikan kalimat demi kalimat. Nah, berarti nanti kan ada 3 strukturnya tuh. Ada 1 paragraf di awal itu bagian pertama, ada 2 paragraf di tengah itu bagian kejadian, ada 1 paragraf di akhir itu bagian interpretasi. Gitu. Jadi di urut struktur yang kedua itu ada 2 paragraf. Ya. Dua ada sampai mana? Ada sidang pemasangan. Baik. Udah dicari itunya informasi di dalam teks. Udah. Kreatif ya. Siap. Baik. Udah sampai mana nih pengertiannya? Jadi kita tentukan itu ya. Cari informasinya sudah. Topiknya sudah ketemu. Sudah Pak. Kita sebahasanya juga sudah ya. Teksnya pelangi sesuai dengan teksnya. Kerjanya juga. Baik, sudah selesai? Iya Pak. Semangat sekali. Iya. Baik, setelah ini kita presentasinya lihat. Makasih Pak. Sudah
presentasikan kemudian ditempelkan di tempat atau di pinggir kelompok masing-masing. Siapkan notifnya. Terima kasih infonya. Dikasihnya udah langsung ditempel aja yang ini. Dan baik anak-anak, semuanya sudah beres pengajarannya? Alhamdulillah semuanya sudah beres. Tadi Pak Yayan sudah cek satu persatu ya. Tugasnya sudah rapi semua. Sekarang tinggal kita mempresentasikan hasil dari pekerjaan tiap kelompok masing-masing. Semuanya sudah siap ya? Nah, di sini Pak Yayan ada sebuah permainan atau game dalam menentukan kelompok mana yang akan tampil duluan. Jadi biar adil, nah kita nanti kalian coba simak ya permainan Random Well yang Pak Yayan nanti tayangkan ya. Nanti kita urutannya berdasarkan permainan ini, oke? Berdasarkan urutan dalam permainan ini. Baik, semuanya simak ya, baik-baik ya. Siap. Di sini sudah tertera kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nanti berhentinya di angka panah kelompok berapa? Itulah yang akan dipilih. Baik, silakan pada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kelompok kami menyusun teks eksplanasi tentang kami yang terdiri ada strukturnya sebagai pernyataan umum, urutan kejadian, dan interpretasi. Untuk pernyataan sebelum struktur, topiknya yaitu terjadinya pelangi. Untuk pernyataan umumnya, pelangi atau rainbow adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh Ini ada pembahasan yang digunakan dalam teks eksplanasi. Yang pertama, adanya kondisi kausalitas lalu. Yang kedua, adanya kata-kata ilmiah seperti kata atmosfer. Yang ketiga, adanya kalimat pasif seperti pada kata dibiaskan atau dibelokkan. Yang keempat, adanya verba material seperti kata mempunyai, menyimpang, melewati, dan memisahkan. Informasi dalam Informasi dalam teks eksplanasi, pelangi atau rainbow adalah fenomena alam yang terjadi karena
Pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi mempunyai 7 macam warna yang terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang menjauhi partikel. Apakah ada yang ditanyakan soal pelangi? Jelaskan secara singkat menurut kalian proses terjadinya pelangi. Izin jawab. Jadi secara singkatnya itu pelangi itu intinya pembiasan cahaya. Mula-mulanya itu matahari melewati tetes hujan lalu dibiaskan sehingga cahaya itu menjadi warna spektrum, jadi yang bermacam-macam. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil topik yang diperoleh oleh kelompok 2. Ada beberapa struktur yaitu pernyataan umum, deretan terjelas, dan interpretasi. Adapun informasi yang diperoleh dari teks eksplanasi perihal kemiskinan. Informasi eksplanasi kemiskinan adalah tingkat pendapatan individu atau kelompok yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan pendidikan dan rendahnya ekonomi. Beberapa faktor lainnya yang mungkin terjadi yaitu musibah. Demikian dari kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok Baik semuanya, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan lembar kerja siswa kami. Di sini, jadi topik yang terpilih untuk kelompok kami adalah gempa bumi, yang dimana gempa di sini di dalam teks eksplanasi gempa bumi ini terbagi menjadi 3 struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum terletak di paragraf 1, dan yang selanjutnya adalah urutan kejadian yaitu ada di paragraf 2 dan paragraf 3. Selanjutnya ada interpretasi yang ada di paragraf 4 seperti itu. Terus informasi apa sih yang kita dapatkan dalam teks eksplanasi ini? Kami mendapatkan informasi bahwa gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah gempa vulkanik, yang kedua adalah gempa tektonik. Gempa vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat ya. Terus gempa tektonik adalah terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Dikembalikan lagi kepada dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, semuanya sudah menempelkan hasil kerjanya masing-masing. Sekarang sebagai bentuk evaluasi ya,
Pak Yayan ingin kalian coba masuk pada aplikasi Workwell yang sudah Bapak share di grup WhatsApp-nya. Kemudian kalian coba masuk ke sana, dan di sana ada sebuah permainan untuk menentukan sebuah struktur dari teks eksplanasi tersebut. Nah, setelah mengerjakan Workwell itu, nah kalian selanjutnya buka Google Form juga yang sudah Bapak sediakan di grup WhatsApp. Di sana ada sebuah evaluasi yang harus diisi terkait dengan cara atau teknik menemukan informasi dalam sebuah teks eksplanasi. Di akhir pembelajaran ini, Pak Edi ingin tanya juga sebagai bentuk kesimpulan. Hari ini kita sudah banyak belajar kan dari awal sampai akhir. Nah, apa saja sih yang dipelajari kita hari ini? Izin menjawab, Pak. Coba lihat. Ya, ini kita udah belajar tentang teks eksplanasi, mulai dari pengertian, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur, serta kita juga sudah menentukan topik dan mempresentasikannya ke depan. Jadi pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang topik dari teks eksplanasi, unsur kebahasaan dari teks eksplanasi, cara menentukan informasi yang ada di dalam teks eksplanasi. Intinya pembelajaran hari ini itu ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama, menentukan topik teks eksplanasi, kemudian yang kedua menentukan struktur eksplanasi, ketiga mencari kaidah kebahasaan, dan keempat mencari tahu informasi di dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, semuanya sudah dilakukan secara bersama-sama, dan saya lihat tadi hasil kerjanya sangat bagus semua, ya, sangat memahami dari apa yang dikerjakan atau diperintahkan oleh Bapak tadi. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Menyenangkan, Pak, karena dari metode pembelajaran Bapak menggunakan kayak seperti kelompok seperti ini, terus menggunakan media video dan infokus dan lain sebagainya, yang membuat kami menjadi lebih mudah dalam memahami materi. Anak-anak, selanjutnya tadi sudah saya tanya ya, jadi alhamdulillah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan ya, karena tadi Bapak menggunakan berbagai macam perangkat ya, ada video, kemudian metode yang digunakan juga cukup variatif ya. Nah, nanti kalian sebagai bentuk pengayaan ya, kalian baca-baca teks jenis teks eksplanasi, baik itu bentuknya video maupun dalam bentuk teks ya. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika